Oke, sekarang akan belajar mengenai pola kalimat bahasa Korea. Pola kalimat bahasa Korea berbeda dengan pola bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia memakai prinsip DM, diterangkan dan menerangkan. Contoh, buku besar ya. Kata buku diterangkan oleh kata besar. Sebaliknya, kata besar menerangkan bahwa buku tersebut besar ya. Pola kalimat bahasa Korea ya, yang harus kita pahami. Kemudian nomor 2, bahasa Korea yaitu sebaliknya, MD menerangkan dan diterangkan. Contoh, orang Korea, bahasa Koreanya dibalik ya. Koreanya dulu, lalu orang, berarti menjadi Korea orang, berarti Hanguk saram ya. Kalau mengubah ke bahasa Korea, yaitu belakang ke depan ya. Oke, selanjutnya akan lanjut pola kalimat subjek ya. Pola kalimat ya. Maaf ini tulisannya agak berarabi ya. Yang penting kalian paham. Subjek ya. Rumusnya I G, bisa juga N atau nen. Untuk I yang berakhiran konsonan, untuk yang G berakhiran vokal, yang N berakhiran konsonan, dan nen berakhiran vokal. Untuk contoh pemakaiannya, seperti aboji ya, ayah, aboji berarti berakhiran vokal, berarti ini ya pakainya berakhiran vokal, berarti pakainya ga, berarti abojiga ini ya, karena berakhiran vokal ini. Yang kedua, contohnya yang berakhiran lagi ya, jeep, rumah ya, jeep berakhiran konsonan, berarti pakainya bisa I atau nen ya, jeep, ya, atau Cibun. Kemudian nomor 3, bisa cek buku, cek berakhiran konsonan juga, berarti pakainya yang iya, ceki ya. Ini simpel ya, ini yang subjek terlebih dahulu. Mudah, ini sangat mudah sekali. Kemudian apa lagi? BG, selain BG yaitu kemudian goal, cermin, konsonan,
pakainya ini bisa berarti kurang. Untuk selanjutnya apalagi contoh itu sangat banyak. Boji, dongseng, konsona yang berakhiran kalau berakhiran konsonan seperti ini berarti pakainya iya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai belajar pola kalimat objek. Berarti objek itu yang dituju ya. Pola kalimat objek berarti objek itu kalimat yang dituju, kayak makan nasi berarti yang dituju nasi, berarti nasinya menjadi objek ya. Nanti ada video selanjutnya untuk menyusun kalimat yang benar SPOK atau SPOK itu khusus bahasa Indonesia ya, SKOP khusus bahasa Korea. Kemudian predikat objek, pola kalimat objek, al atau rel ya. Al itu sendiri untuk konsonan, rel sendiri untuk vokal. Kita harus menghafal juga itu. Contohnya, contoh dari objek yang berakhiran kosakata konsonan atau vokal. Berarti omoni ibu itu berakhiran i ya, kita pakainya vokal karena i vokal berarti rel ya. Gak mungkin kita pakai konsonan atau il, gak bisa. Omoni ya, berarti omoni rel, enak kan? Sambil santai ya belajarnya ya. Yang berakhiran berarti i, pakainya vokal. Kemudian jeep, rumah berakhiran konsonan berarti pakainya el, cibel ya. Berarti kita bacanya langsung gabung ya, atau nggak boleh cibel, berarti cibel ya. Berakhiran konsonan biep. Kemudian nomor 3 bab nasi, kayak contoh seperti tadi, makan nasi berarti nasi itu sebagai objek yang dituju oleh predikat. Makan itu predikat ya. Bab yang berakhiran konsonan berarti babel ya. Kemudian mul, air, contoh seperti minum air berarti minum sebagai objek, minum sebagai predikat, maaf, untuk mul, air sebagai objek yang dituju oleh predikat yaitu minum. Minum itu bergerak ya, predikat itu yang bergerak ya, bekerja, berjalan-jalan, membaca. Kita harus bisa hafal ya. So selanjutnya kemudian belajar pola kalimat keterangan ya, keterangan tempat atau lokasi. Ini sangat penting ya, ini yang berakhiran seperti di sekolahan, pada hari Minggu, di sekolahan juga, di taman, ke sekolahan, ke kantor, itu keterangan ya, keterangan yang dituju atau lokasi tempat ya. Untuk a, o, e sendiri khusus untuk di,
atau ke rumah, di rumah, ke taman. Selanjutnya yaitu per yaitu jarang digunakan. Pada berarti pada hari Minggu, keterangan hari ya. Ini khusus keterangan ya, ingat-ingat di berpada ya. Oke, harus dihafalin ini. Khusus itu sendiri tidak diikuti kata kerja ya. Berarti yang tidak diikuti kata kerja kayak seperti predikat itu yang bergerak, makan, minum, yang tidak diikuti kata kerja ya. Selanjutnya yang penting yang tidak diikuti kerja ya, kita hafalkan di berpada ya. Selanjutnya B yaitu esok. Ini khusus di atau dari ya, dari taman, dari sekolahan, di juga di sekolahan. Untuk yang eso itu sendiri diikuti kata kerja ya, seperti saya makan nasi di restoran, berarti makannya itu sebagai kata kerja ya, nasinya itu sebagai objek, di restoran sebagai keterangan tempat lokasi ya. Untuk bahasanya, kalau bahasa Indonesia itu SPOK, predikat subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau bahasa Korea yaitu subjek, keterangan, objek, predikat, berarti kebalikannya, berarti dari belakang ke depan ya. Ini untuk pengecualian itu sal, tinggal, dua, duduk. Selanjutnya menaruh. Yang keempat itu meletakkan ini ya, atau memasukkan. Yang penting kita hafalnya ini, hafal ini di berpada. Ini pola kalimat keterangan, intinya itu tentang keterangan tempat, lokasi, jam, hari. Ini sangat mudah kan, ini santai aja. Untuk contohnya itu sendiri itu gongwon ya. Gongwon itu taman, seperti ya, di taman ya, berarti lagi badannya di taman, berarti yang diikuti kata kerja atau tidak bisa ya, berarti gongwon eso atau gongwon Yang penting kita lihat kalimatnya diikuti kata kerja atau tidak ya, kita lihat kalimatnya dulu. Oke, gampang-gampang mudah ini bukan gampang-gampang susah ya. Yang penting kita rajin belajar, nanti akan lama kelamaan terbiasa. Dosoguan, perpustakaan, atau dosoguan eso atau dosoguane, yang tidak diikuti kata kerja maupun yang diikuti kata kerja ya. Dari S tadi ya, S O K. Nanti yang terakhir kita akan belajar, video ini selanjutnya akan belajar predikat ya, predikat kata kerja atau kata sifat. Yang penting kita belajar tentang predikat atau pola kalimat, keterangan ya, yang mudah. So kita menuju ke video predikat pembelajaran. Oke, selanjutnya itu belajar pola kalimat, predikat, kata kerja atau kata sifat ya. Untuk pola kalimat
Ini khusus KK atau kata kerja atau KS kata sifat ya. Predikat itu ya khususnya ya. Itu predikat khusus KK atau KS ya. Nanti ada aku yang khusus untuk kata benda yaitu KB ya. KK itu kata kerja yang bergerak, intinya yang bergerak ya, ada yang ada kegiatannya. Kata sifat yaitu manis, ganteng, imut gitu. Untuk formalnya itu sendiri, untuk rumusnya KK atau KS plus titik-titik bieb nida atau semnida ya. Untuk titik-titik bieb nida khusus vokal ya. Untuk yang semnida khusus konsonan ya. Versi dulu biar keren ya. Ini khusus formal. Yang untuk khusus informal KK atau KS terus A O yo plus atau yo. Nah ini yang berakhiran, intinya ini yang berakhiran A ya, ini yang informal ya, garis itu dulu. Nanti ada untuk khusus A itu untuk huruf apa, O untuk huruf apa, O untuk huruf apa. Untuk A sendiri diperuntukkan yang berakhiran huruf U dan huruf A. Untuk O sendiri berakhiran yang lain-lain ya, intinya yang selain dari ini ya, OA ya. Khusus yo itu hada ya, yang berakhiran H. Gongbuha, belajar berarti yang berakhirannya H ya. Oke, keterangannya terpisah ya. O bertemu A menjadi wa ya. Ini yang berakhirannya suku kata yang berakhirannya O bertemu A berarti ntar menjadi wa ya. Untuk I bertemu O menjadi yo. Ininya U bertemu O menjadi wo ya. Ini perubahan ya, saya bertemu ya. Ini khusus hada itu sendiri ya, bertemu yo pasti akan menjadi he ya. Ini lihat ya, bertemu yo pasti ini ya, pasti akan berubah menjadi he ya, pasti ini ya. Ketika kita pakai KKKS yang informal ya. Kalau yang formal itu sendiri yang pakaiannya di atas. Untuk yang informal itu pakainya yang bawah. Kita bisa pakai yang formal atau informal, sama saja ya. Kemudian untuk ini yang positif. Untuk yang negatif itu sendiri yaitu bukan ya, atau tidak makan, tidak atau bukan ya.
Ini rumus-rumus yang harus dicatat ya, ini pasti akan dipakai terus menerus karena ini adalah pola kalimat untuk penyusunan bahasa Korea. Formalnya itu sendiri bukan tanda ini KK atau KS plus jian berarti tidak atau bukan ya, berarti jian semnida atau jam semnida ya, itu yang formal. Yang informal itu sendiri sama KK atau KS jian nayo, hanya seolah-olah itu tidak kebaca ya, itu jian nayo ya. Ini yang tidak ya, ini formal. Untuk yang tidak ini harus dihafalkan ya, ini juga sangat penting untuk pelajaran. Ini untuk rumus khusus kata kerja dan kata sifat. Nanti kita akan belajar selanjutnya itu kata benda, predikat kata benda ya, ini untuk khusus kata benda nanti ya. Yang ini khusus kata kerja atau kata sifat ya. Yang penting kita pelajari per pola kalimat. Kalau bisa kita harus hafal terlebih dahulu biar tidak biar tidak susah untuk belajar ya. Ini kita tutup dulu ya. Oke, selanjutnya akan lanjut ke video selanjutnya. Oke, belajar pola kalimat predikat kata benda. Ini untuk khusus kata benda ya. Nanti yang kata benda itu kata yang mati, meja, guru, itu ya. Meja, guru itu kata benda ya, profesi soalnya itu satu kata, kursi dan lain-lain ya yang tidak bergerak. Predikat kata benda untuk formalnya KB plus imnida. KB plus imnida tadi formal, kata benda plus imnida ini bisa terakhiran vokal atau konsonan ya. Suku kata yang berakhiran vokal atau konsonan itu bisa pakai yang imnida, ini formal ya untuk kata benda itu sendiri ya. Informal KB yeyo atau iyeyo. Untuk yeyo itu sendiri untuk vokal, yang iyeyo khusus konsonan. Nanti kita belajar sedikit-sedikit ya, semoga kalian bisa memahami per setiap pelajaran-pelajaran yang saya berikan, biar kalian memahami dengan bertahap ya. Belajar itu harus bertahap ya, nggak bisa langsung, harus melejit di bawah dulu ya, belajar dari bawah ya. Sekolah TK kan belajar dari bawah dulu ya kalau mempelajari bahasa asing seperti itu, karena asing buat kita kata-katanya. Untuk yang negatif KB plus I atau G ya.
plus animnida. Untuk yang negatif itu sendiri yang diartikan bukan atau tidak ya. Ani itu tidak, anida, aneyeyo ya. Untuk yang informal AB plus sama I atau ga. Itu aniyeyo ya, seolah-olah hanya itu tidak dibaca ya, aniyeyo. Untuk I itu berakhiran konsonan, untuk ga itu sendiri berakhiran vokal. Oke, kita simak selanjutnya. Terus kalau bisa ini dicatat di buku catatan masing-masing biar untuk khusus ini, untuk khusus buku Korea gitu sendiri ya. Kita akan mengajarkan cara gratis buat kalian yang ingin belajar benar-benar. Untuk kata tanya sendiri yaitu formal KB plus imnika ya, K imnika. Kata tanya ya, kayak apakah itu benda? Nah, apakah itu buku saya? Jadi yang bisa diartikan itu apakah, atau tanda tanya ya. Untuk informalnya itu sendiri AB plus yeyo atau iyeyo. Yang penting kita akhirnya kita kasih tanda tanya ya, berarti itu pertanyaan, masih ditanyakan ya. Apakah itu buku? Apa itu seragam saya? Berapa harga itu? Berapa buah harga itu ya. Untuk rumus ini khusus predikat kata benda ya, tidak untuk KK atau KS ya, yang tadi sebelum video ini harus dihafalkan sama. Ini pola kalimat yang terakhir ya, ini nanti besok-besok ada moonbox atau bahasa. Yang penting kita nanti di video selanjutnya akan kasih video mengenai pemakaian SPOK ya. Ini sangat bagus buat kalian. So terima kasih, jangan lupa subscribe ya, Oke, sekian, terima kasih, tunggu video selanjutnya. Dah.